Pernah dengar tentang pelet cinta? Katanya bisa bikin orang tergila-gila, bahkan sampai kehilangan kesadaran. Ada yang mengaku berhasil, tapi apakah itu nyata? Dan apakah pelet termasuk sihir? Lebih penting lagi, kenapa hukumnya haram dalam Islam? Hari ini kita bahas tuntas apa kata ulama tentang pelet dan sihir. Tonton sampai habis ya. Pelet sering disebut juga sebagai ilmu pengasihan, peluluh hati, ilmu penunduk. Bahkan dalam istilah modern, love spell atau mantra cinta. Tujuan utamanya cuma satu, yaitu membuat seseorang suka atau mencintai orang lain tanpa sadar atau tanpa kehendaknya. Metode yang dipakai bisa bermacam-macam, mantra atau bacaan tertentu, media makanan dan minuman, foto atau barang pribadi, bantuan jin atau kodam. Ciri utama pelet yaitu manipulasi kehendak orang lain secara gaib. Mayoritas ulama sepakat bahwa pelet termasuk bagian dari sihir. Imam Nawawi rahimahullah berkata, sihir adalah perkataan atau perbuatan yang bisa mempengaruhi hati dan tubuh seseorang tanpa izin mereka, dan ini termasuk pelet. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menjelaskan, ilmu pengasihan seperti mahabbah atau pelet termasuk sihir. Ia bisa mengikat hati seseorang secara batil, dan ini jelas haram. Dalam kitab Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah dijelaskan, segala bentuk ilmu pelet, pengasihan, dan penunduk termasuk sihir. Siapapun yang menggunakannya adalah musyrik dan berdosa besar. Kenapa pelet diharamkan? 1. Karena mengandung unsur kesyirikan. Sebagian besar pelet menggunakan bantuan jin, mantra tak jelas maknanya, sesajen atau ritual tertentu. Ini bentuk menyekutukan Allah karena meminta bantuan selain kepadanya. Allah berfirman, dan sesungguhnya sebagian dari mereka mempelajari ilmu yang dapat memisahkan antara suami dan istri. Kedua, merusak kehendak bebas seseorang. Pelet membuat orang tergila-gila tanpa kehendaknya sendiri. Ini adalah bentuk kezaliman mental dan spiritual. Bayangkan seseorang jatuh cinta, padahal tanpa cinta sejati, hanya karena dimantrai. Ketiga, merusak rumah tangga dan hubungan sosial. Ada banyak kasus nyata, suami meninggalkan istri karena terpikat wanita lain secara gaib. Seorang gadis mendadak cinta buta dan melawan orang tuanya. Semua itu tidak alami dan sangat merusak tatanan sosial. 4. Pelet sama dengan bagian dari sihir yang hukumnya berat. Dalam Islam, sihir adalah dosa besar. Bahkan dalam beberapa kondisi, pelakunya bisa dihukum mati. Nabi SAW bersabda, hukuman bagi tukang sihir adalah dipenggal dengan pedang. Hadis riwayat Tirmizi, dinyatakan hasan oleh Imam Ahmad. Beberapa orang mungkin berpikir, itu cuma sugesti, nggak nyata. Tapi faktanya, ada pengaruh nyata dari pelet, seringkali menggunakan bantuan jin. Banyak orang jadi kehilangan kesadaran, lupa diri, bahkan kerasukan. Pelet bukan hanya sugesti, tapi bentuk nyata dari pengaruh gaib dengan campur tangan makhluk halus. Ada beberapa kisah nyata dan dampak dari pelet. Yang pertama, seorang wanita muda di Jawa Tengah tiba-tiba mencintai pria yang bahkan baru sekali dia temui. Padahal sebelumnya, dia gadis yang religius dan hati-hati. Setelah dicek, ternyata di bawah bantalnya disimpan jimat oleh pelaku. Kisah yang kedua, di suatu daerah, seorang suami tiba-tiba membenci istri dan anak-anaknya, dan hanya ingin dekat dengan wanita lain yang memberinya makanan aneh. Saat diruqyah, jin dalam tubuh suami itu mengaku disuruh oleh wanita itu. Pelet bisa menjadi jalan untuk kerusakan rumah tangga, zina, dan permusuhan. Bagaimana cara kita menjaga diri dari pelet? Yaitu dengan zikir pagi dan petang. Al-Ma'thurat, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas. Selalu minta perlindungan dari Allah. Seperti surat Al-Falak, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan tukang sihir saat dia meniup simpul.
jangan buka pintu ke dunia sihir. Jangan pakai susu, jangan datang ke dukun, jangan coba-coba mantra cinta. Nabi SAW bersabda, barang siapa mendatangi dukun dan mempercayai perkataannya, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pelet bukanlah cara yang benar untuk mendapatkan cinta. Cinta yang sejati itu datang dari Allah, bukan dari jin atau mantra. Pelet sama dengan bentuk sihir, dosa besar dan bisa merusak hidup dunia akhirat. Kalau ingin cinta yang berkah, caranya adalah ikhtiar yang halal, doa yang tulus, dan ridho kepada Allah. Menurutmu, kenapa orang zaman sekarang masih nekat pakai pelet? Komen di bawah ya.